Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Kembali lagi bersama kami. Bagaimana kabarnya sahabat Mandapas? Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya ya. Baik, saya perlu ucapkan juga atas terwisudanya siswa-siswi Purna Belajar dan Tahfidz Angkatan 12 Mandua Pasuruan dan beserta lembaga-lembaga yang lain di Pondok Pesantren Mandua alias ini. Nah, sepertinya Angkatan 12 yang sudah lulus di Mandua Pasuruan sudah menikmati liburan di rumah bersama keluarga, saudara, teman gitu ya. Atau mungkin ada yang sedang sibuk ngurusin persiapan studi lanjutnya, registrasi gitu-gitu ya, pasti lagi sibuk banget nih. Tetap jaga kesehatan dan semoga dimudahkan urusan-urusannya gitu. Nah, di pondasi kali ini ya sahabat Mandapas yang sudah nonton podcast kita sebelumnya, kita juga sudah mengundang wisudawan terbaik, lulusan terbaik putri. Kalian bisa nonton di atas ini, barangkali ada linknya gitu ya. Nah, saat ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan wisudawan terbaik putra Angkatan 12 Mandua Pasuruan. Siapa dia? Dia adalah seorang tahfidzul Quran, sama ya seperti di podcast sebelumnya. Saya perlu membacakan prestasinya nih sepertinya, karena prestasinya banyak banget ini, Masya Allah. Bisa jadi inspirasi buat sahabat Mandapas yang lain gitu ya. Seorang tahfidzul Quran 30 juz, wisudawan tahfidz 30 juz terbaik Mandua Pasuruan 2023, ranking 2 kelas 11 hingga kelas 12, juara 2 Tashik MKS Sidogiri 2019, juara 1 pidato bahasa Arab Kabupaten Pasuruan, juara 1 MHQ 10 juz tingkat Kabupaten 2023, juara 2 MFQ tingkat Kabupaten Pasuruan tahun 2023, juara 2 MHQ 20 juz STHQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024. Nah, sudah ke-spill dikit ya. Ini Provinsi Kalimantan Timur. Kira-kira siapa nih? Dan wisudawan terbaik 1 tingkat Pusto 2023, dan saat ini dia diterima jalur SNDP jurusan Pendidikan Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung kita sapa aja ya. Ini ada Kak Fajrian. Halo, selamat pagi Kak Fajrian. Halo, selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Luar biasa. Ini sahabat Mandapas sudah kenal pasti ya sama Kak Fajrian ini, karena kayaknya sering nongol juga di YouTube-nya. Nah, ingat nggak kontennya apa aja nih? Haribu. Iya, tempatnya. bisa nonton ya sahabat Mandapas. Tonton aja seperti apa sih kalian gitu ya. Boleh kenalin dulu Kak namanya. Barangkali ada yang belum kenal nih sahabat Mandapas. Halo sahabat Mandapas, perkenalkan nama saya Muhammad Fajrian Nur, biasa dipanggil Ian atau Fajrian. Saya berdomisili atau bertempat tinggal di Balikpapan, tepatnya Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang saya barusan lulus purna wisuda dari kelas 12 Mandua alias Pasuruan ini. Ternyata bener ya, tadi Kalimantan Timur Ya. jauh ya, bisa dia sampai mendarat di Pasuruan, gimana ceritanya? Jauh banget. Ceritanya yang pertama ya namanya takdir ya. Nomor pertama ya takdir, yang nomor dua karena di Balikpapan, di tempat saya di Kalimantan Timur, banyak alumni alias ini yang sukses atau menjadi orang-orang hebat di sana. Contohnya menjadi dokter, menjadi akmil, menjadi lurah juga. Nah, dari situ saya menilai banyak lulusan alias ini, berarti kalau lulusannya begitu berarti pondoknya berkualitas. Jadi saya memiliki semua pondok memang saya akui berkualitas. Cuma saya lihat alumni alias ini sangat jos. Jadi keinginan saya pun dari situ mulai membara atau mulai terbentuk untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu di pondok pesantren terpadu alias ini. Baik. Nah, calon-calon yang mau mendaftar ke pondok pesantren alias ini atau ke Mandua Pasuruan perlu belajar lagi ya, alumninya sangat luar biasa. Ini contohnya Kak Ian, calon-calon alumni yang luar biasa begitu ya. Nah, gimana perasaannya setelah lulus nih? Sudah
sudah lega nggak tuh? Perasaannya ya paling leganya cuma sebulan 2 bulan doang ya. Karena setelah ini saya pribadi akan membuka pelajaran kehidupan baru, kehidupan sesungguhnya, bagaimana di luar sana kehidupan bersama orang masyarakat, tentunya menghadapi perkuliahan, karena perkuliahan berbeda dengan pondok pesantren yang dimana pondok pesantren memiliki aturan, sedangkan kuliah aturan itu muncul dari individu kita sendiri. Tentunya kalau dibilang lega sih nggak lega, karena habis ini akan menempuh kehidupan yang nyata, yang sesungguhnya kehidupan. Ini berarti gak nyata ya, masih mimpi nih sepertinya. Baik, ini nggak target-target selama sekolah Juman sudah pada tercapai nggak tuh? Pencapaiannya apa aja? Apa sudah puas dengan pencapaian saat ini? Kalau pencapaian sih masih kurang puas, masih ada kekurangan saya. Banyaknya namanya manusia, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tentunya kalau saya dari kelebihan saya masih kurang puas. Terus dari kekurangan saya akan memperbaiki memperbaiki lebih lanjut kekurangan saya. Jadi jangan pernah puas dengan pencapaian kita saat ini ya, karena di depan pasti banyak tantangan-tantangan baru. Ya. Nah, ngomongnya soal prestasinya Kak Ian yang sebanyak itu tadi ya. Nah, menurut Kak Ian tuh seberapa penting sih prestasi bagi seorang pelajar? Harus banget ya seorang pelajar itu dapat prestasi selama sekolah. Kalau menurut saya prestasi itu merupakan sampingan atau pendukung saja, karena yang wajib yang didalamkan oleh Rasulullah SAW itu adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang di situ konteksnya adalah untuk menuntut ilmu. Bahasanya menuntut ilmu bukan prestasi. Sedangkan prestasi ini menurut saya merupakan sampingan doang. Jadi kalau misalnya ditanya lebih penting mana prestasi yang menuntut ilmu, saya memilih lebih penting menuntut ilmu, walaupun keduanya merupakan sama-sama penting. Seperti itu. Tidak semuanya prestasi itu dinilai oleh masyarakat. Yang dinilai oleh masyarakat itu adalah kelakuan kita, yang pertama akhlak kita, terutama yang dinilai masyarakat. Sepintar-pintarnya seseorang tapi tidak memiliki akhlak, sama saja seperti orang yang tidak memiliki ilmu atau orang bodoh. Jadi yang terpenting ketika nanti kita sedang menempuh pendidikan, yang penting untuk ilmunya ya, sahabat Mandapas. Soal prestasi itu nanti bisa itu bonus gitu ya, bonusnya. Yang penting kita benar-benar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, biasanya orang yang banyak prestasinya atau dibilang ilmunya sudah insya Allah manfaat gitu, ini biasanya hobinya memang belajar gitu ya, atau ya kayak membaca, menulis gitu kan biasanya ciri-ciri orang yang apalagi jadi wisudawan terbaik gitu kan. Jangan-jangan nih hobinya pasti membaca, menulis gitu. Iya nggak? Kak Ian apa nih kira-kira hobinya? Kalau misalnya ditanya hobi saya tidak menulis, tidak membaca, dan tidak yang disebutkan oleh Budihan tadi. Hobi saya itu jalan-jalan atau touring, karena menurut saya waktu belajar ada sendiri, waktunya jalan-jalan ada sendiri. Jadi saya membagi waktu belajar selama 6 bulan, terus ketika liburan pondok saya habiskan untuk refresh pikiran kita, refreshing lah. Jangan disalah tempatkan. Waktunya liburan kita belajar, waktunya belajar kita liburan. Nah, itu tidak benar. Jadi kalau misalnya ditanya, saya nggak melulu belajar, dan saya juga tidak melulu membaca buku yang ada di perpustakaan atau di mana. Saya ada waktunya belajar ya belajar, waktunya liburan ya liburan. Dan hobi saya adalah touring keliling kota ataupun provinsi. Kira-kira sudah sampai mana aja di jalan-jalannya Kak Ian nih? Sudah sampai mana? Sudah sampai pelosok dunia? Yang paling jauh apa yang paling dekat? Yang paling jauh nih. Kalau yang paling jauh, saya pernah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, sama ke Turki. Wah, itu ngapain itu Kak? Itu pas 2022 saya umroh, mendapat
bonus dari perusahaan, alhamdulillah memang rezeki. Kemudian 2 hari berlibur di Turki. Oke, selain ke luar negeri, yang di dalam negeri ya kemana saja tuh? Di dalam negeri ya salah satunya ya paling sering ya di daerah sini, tetangga Malang, Jember, Kediri, ke Jombang, ya di daerah situ-situ aja. Di Pasuruan sendiri tepatnya. Wisata alam atau ke wahana gitu? Ke wisata alam, ke rumah teman, jalan-jalan, ke Bromo gitu biasanya. Oke. Karena orang jauh ya, orang luar Jawa, jadi menikmatinya di Jawa aja gitu. Benar sekali. Baik, nah selain hobinya yang suka jalan-jalan, suka traveling untuk merefresh pikirannya begitu ya. Ternyata Kak Yani juga seorang penghafal Al-Quran gitu ya. Waduh, Masya Allah banget nih. Ini kira-kira motivasinya apa nih jadi penghafal Al-Quran tuh? Motivasi saya tidak banyak-banyak. Saya menjadi tahfidz. Yang pertama saya niat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang kedua, niat saya menghafalkan Al-Quran untuk membanggakan kedua orang tua saya. Karena pada saat itu sebelum saya menjadi seorang tahfidz, saya tidak mempunyai atau tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang tahfidz. Karena menurut saya tahfidz itu adalah berat sekali. Nah, muncul keinginan untuk menjadi seorang hafidz itu berawal dari ketika saya melihat orang tua saya menonton pas Ramadan, melihat tahfidz cilik RCTI gitu. Nah, ada seorang adik saya, adik kita di sana yang tidak mempunyai mohon maaf, penglihatannya tidak bisa melihat, cuma bisa mendengar. Nah, adik itu bisa menghafalkan Al-Quran secara sempurna 30 juz walaupun hanya melalui pendengaran. Dari situ orang tua saya menangis melihat nontonan situ, sedangkan saya sibuk bermain game di pinggir beliau. Tidak lama kemudian ibu saya mengurus dadanya seperti ini. Baru beliau mengucapkan sepatah kata, kapan anak saya bisa seperti itu. Nah, sedangkan di keluarga saya yang mondok cuma saya saja. Dari situ saya langsung menjolak semangat, bergejolak untuk menghafalkan Al-Quran. Saya mempunyai target, saya 6 tahun di alias ini harus menghafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana caranya pun, bagaimana rintangannya pun, halangannya bagaimana, harus hafal 30 juz secara sempurna. Maksud saya kalah dengan orang yang seperti itu, sedangkan saya sempurna, maksud saya nggak bisa. Nah, saya mempunyai pikiran atau planning seperti itu. Jadi begitu awal mula saya menghafal Al-Quran. Dari acara TV ya, seperti itu. Tapi emang acara itu luar biasa sih, bikin terharu dan apalagi dengan kondisi anaknya yang seperti itu. Apalagi terus sambil didampingi orang tua gitu kan, waduh itu emang terharu banget. Berarti mulai hafalan Al-Quran dari sejak di pondok ini atau sudah di rumah? Saya mulai menghafal Al-Quran dari kelas 9 mau ke jenjang SMA. Pas itu kan corona. Jadi dari pondok ya? Ya, dari pondok, dari kelas 9. Dan saya hatam. Saya nggak ngomong kalau saya tahfidz menghafalkan Al-Quran ke orang tua, buat surprise. Nah, jadi ceritanya saya pas insya Allah 2020 saya menghafalkan, mulai 2020 Januari hafalan, saya hatam 2021 awal Desember itu insya Allah. Kemudian itu awalnya orang tua saya tidak tahu kalau saya hafal Al-Quran. Kemudian saya minta uang ibaratnya buat selamatan atau tasyakuran. Itu membutuhkan biaya sebenarnya ya kurang lebih 3,5 jutaan buat ramah-tamahnya para masyayikh, para guru-guru, buat para undangan. Nah, itu saya minta biaya seperti itu. Kemudian orang tua saya kaget, loh kok banyak sekali 3,5 buat apa? Sedangkan uang pondok sudah lunas semua, sudah ditransfer. Dikira saya macam-macam. Jadi saya langsung mengucapkan saja, takutnya dibuat beli ini, kan khawatir membuat pikiran orang tua juga lebih kepikiran. Jadi saya menjelaskan dan saya ada pas itu kayak pamflet ya, selamat dan sukses itu tepatnya dari pondok sendiri. Akhirnya saya kirimkan ke orang tua saya. Aduh, itu pasti kaget banget ya orang tua lihat itu. Dan saya masih ingat pas itu bapak
saya nggak pernah melihat abah saya nangis. Selama saya berkumpul sama beliau, saya nggak pernah melihat abah saya nangis. Baru seketika itu, seketika melihat pamflet itu, abah saya nangis apa sih? Begitu, sampai itu. Nah, Iya, terisa-isa, nah, seperti itu. Baru orang tua saya menawarkan, butuh berapa nak? Nggak kurang kan, digituin. Awalnya kayak 3,5 dikeluarin kayak seakan-akan berat sekali. Kaget juga kan, nggak tahu buat apa nih. Nah, kaget juga buat apa nih. Baru gak lama orang tua saya itu di rumah ya, di Kalimantan juga selamatan potong kambing. Merinding banget nih. Saking senangnya tuh. Potong kambing, baru gak lama di sini juga saya selamatan tumpengan ya, itulah ibaratnya terasa kurang lah. Dari situ baru orang tua tahu. Sebelumnya orang tua saya nggak tahu kalau saya hafal Al-Quran. Saya hafal Al-Quran, alhamdulillah dari awal sampai 30 juz hanya menempuh waktu 11 bulan 12 hari saja. Dan ujian tesnya. Selama itu orang tua nggak tahu. Nggak tahu 11 bulan. Setelah tahu, waduh, responnya bagaimana tuh? Setelah tahu orang tua nangis. Ya tadi kejar-kejar, nangis kejar sampai terisa-isa itu. Baru saking senangnya saya dibuatkan rumah di sana, diberikan tanah. Saya nggak minta buat hadiah. Saya juga nggak pernah berjanji kalau saya dapat pencapaian ini saya minta ini. Saya nggak pernah seperti itu. Hanya saja orang tua saya mempunyai inisiatif seperti itu, saking bangganya. Akhirnya saya dibuatkan rumah, di bawah situ lantai 2. Baru sama orang tua saya dibeli lagi, mau apa lagi gitu. Baru saya bilang enggak, saya cukup dibiayai dari saya SD sampai nanti kuliah saja, saya nggak minta apa-apa. Baru gak lama kemudian setelah saya pulang, saya pelukan di bandara ya, sedih. Waktunya ketemu kan aslinya senang lah ya. Nah kalau saya enggak, nangis gitu, dipeluk. Baru gak lama parkir depan saya mobil HRV Honda, masih keresekan. Waduh. Loh, ini kan mobil saya aslinya di sana biasa, mobil biasa, Hanza biasa. Baru gak lama, ini punya siapa? Ini punya Mas ini, katanya begitu. Mendadak sebanyak itu ya rewardnya. Itu pas katanya yang kemarin hadiah, ibaratnya surprise dari terbaik 3 store kemarin. Saya dikasih hadiah, padahal saya nggak minta. Baru ujar beliau, yang penting kamu semangat, ini penyemangat kamu ya. Buat kamu semangat untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun itu, katanya begitu. Kata ujar beliau. Akhirnya sampai sekarang saya alhamdulillah mengingat kata-kata beliau, saya tetap semangat dan tidak berputus asa. Baik, waduh, inspiratif sekali ya sahabat Manrapas. Ini yang calon-calon penghafal Al-Quran bisa sharing-sharing sama Kak Ian nih. Nah, nanti saya tulis Instagramnya juga ya, boleh ya, nanti adik-adik DM Kak Fajrian minta tipsnya gitu ya, Masya Allah. Nah, terus Kak Ian memanage waktunya, belum lagi kegiatan sekolah, kegiatan pondok juga, ada nggak sih kesulitan gitu selama hafalan? Ya pastinya di balik kesuksesan pasti ada kesulitan tersendiri, apalagi bagi yang punya. Kalau saya memanage waktu, saya jujur sehari semalam cuma tidur 1,5 jam, 2 jam. Paling lama saya tidur sehari semalam 2 jam. Dan pernah saya pas waktu itu saya mempunyai gejala darah rendah karena saya salah jalan tidur malam. Saya memulai hafalan saya jam 3 bangun, jam 3 subuh, kemudian saya sholat tahajud. Ini saya tidak memamerkan ibadah saya, enggak. Cuman saya ibaratnya tahadus bil hikmah, cuman menceritakan untuk memotivasi. Terus setelah tahajud saya memulai dari 3:30, kan subuh jam 4:30 ya, jam 4:15 lah. Nah, sejam setengah saya memanfaatkan waktu untuk menghafal Al-Quran serta membaca. Setelah itu, setelah sholat subuh lanjut hafalan, karena Al-Quran sifatnya kontinu, tidak bisa dilupakan seperti dia ya. Karena dong, Al-Quran gak ada bandingannya kan? Ya, Al-Quran gak ada bandingannya, benar. Cuma
harus Al-Quran tuh harus istiqomah, beda dengan yang lainnya seperti pelajaran yang lain. Saya tidak membandingkan, cuma ini keistimewaan Al-Quran. Pernah saya saking sibuknya tidak membaca yang saya hafal dulu, yang saya barusan hafal nambah, saya tidak membaca atau tidak mengulanginya karena pas itu ada kesibukan. Dan setelah saya mengulangi lagi, saya tidak hafal atau tidak lanjut. Itu saya nangis malam-malam di makam atau di makbarah Kiai Umar Fatullah. Baru setelah itu saya terus tetap lihat gimana kesibukannya, tidak ada kata lelah di diri saya. Jadi habis itu selesai jam 6, saya terus mandi, persiapan buku buat sekolah formal. Setelah itu jam 7 sampai jam setengah 1 itu mulai sekolah formal. Cuma saya punya sangu kalau sekolah. Sangu saya kalau sekolah bukan uang. Kalau boleh tahu saya nggak pernah sekolah bawa uang sebanyak-banyak. Cuma paling saya sering bawa 5.000, 2.000. Nah, yang paling sering saya bawa walaupun saya sudah sampai sekolah terus lupa, saya balik lagi ke kamar untuk mengambil sesuatu itu. Apa itu? Apa itu? Sahabat mana pesan yang bisa tebak kan nih? Nggak ketebak ya? Itu yang saya ambil Al-Quran kecil, susah saya dapat kisah. Karena kan kalau ada waktu kosong ataupun tugas selesai saya kerjakan, saya lebih nyaman. Saya orangnya tidak suka banyak komen ataupun jagongan kasih itu, karena menurut saya itu adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi saya memanfaatkan untuk melancarkan hafalan saya saja, walaupun itu merupakan sebuah kewajiban saya untuk mengerjakannya. Setelah itu pulang jam setengah 1, saya istirahat tidur setengah jam, jam 1 bangun. Setelah itu saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ada nih pelajaran madin atau madrasah. Di situ ada hafalan alfiyah. Jadi ada hafalan Al-Quran, ada bisa bagi ke alfiyah. Jadi nggak harus Al-Quran dulu, alfiyah yang ditinggalkan. Jadi kita harus sama-sama yang wajib ya. Kita sama-sama setarakan. Setelah itu saya hafalan alfiyah selama sejam atau paling bentar 45 menit. Habis itu saya berangkat madrasah diniyah Madin sampai jam 4. Setelah itu sholat asar. Setelah sholat asar saya buka lagi Al-Quran. Saya buka lagi Al-Quran sampai nanti maghrib. Sampai nanti maghrib saya istirahat, sholat maghrib dan ngaji tafsir dan lain. Setelah sholat maghrib, sholat isya. Setelah sholat isya hafalan lagi. Dan itu menurut saya setelah isya itu waktu yang lebih PW, enak, waktu yang enak karena waktunya panjang. Saya pernah mulai ngaji sampai dari jam 9 sampai tembus jam 2. Itu saking saya semangatnya. Tapi ada istirahatnya 15 menit, setengah jam, terus ngaji lagi. Saya sambil bawa kopi pas itu. Jadi di malam hari yang lainnya udah tidur, saya fokus ya gimana caranya agar bisa sampai surat An-Nas gitu. Terganggu nggak sih hafalan sama kegiatan sekolah tuh? Kadang merasa berat nggak, ini tugas sekolah banyak banget, terus nih hafalannya kayak gimana gitu? Kalau menurut saya dulu awal menghafal berat sekali ya. Cuman saya memikir, mohon maaf kalau misalnya saya lagi sendiri, saya ngomong gimana waktu saya buat Al-Quran, waktu saya buat sekolah, waktu saya buat alfiyah, waktu saya buat madrasah, waktu saya buat belajar bahasa. Saya memikirkan itu. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, karena menurut firman-Nya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Katanya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu pasti lanahdiyannahum subulana, Allah pasti akan menunjukkan sesuatu jalannya buat orang itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Ya, dan Allah selalu bersama orang-orang yang
berbuat baik. Nah itu janji Allah. Jadi berpegangan saya, motivasi saya selama menghafalkan Al-Quran tidak lain itu adalah surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kalau ada niat pasti kita insya Allah pasti bisa. Karena manusia dilihat dari semangatnya, bukan dari penilaian seseorang. Orang lain mau bilang apa terserah mereka. Saya sempat hampir down mental saya karena pas itu saya kan kelihatannya sangat jarang bergaul. Sebenarnya saya semenjak saya menyentuh hafal Quran saya jarang bergaul sama teman, walaupun teman ajak ayo nongkrong bentar sini cerita-cerita. Alasannya saya masih ada kegiatan gitu. Saya kan ngaji enggak, saya ada kegiatan. Cuman teman-teman agak ya paham lah, saya nggak enak juga sama teman-teman. Cuman lama kelamaan teman-teman paham penyebabnya nggak mau bergaul itu apa, paham. Cuman saya biasanya setelah seumpamanya kegiatan saya sendiri sudah selesai, saya akan ke teman. Pasti saya ngobrol ke teman. Pasti adalah waktu walaupun sedikit buat teman-teman seperti itu. Jadi kita harus bisa memanage waktu sebaik-baiknya, mana buat main, mana buat belajar gitu ya. Kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kira-kira ada nggak sih peran siapa ini yang memotivasi kalian seperti ini? Ada nggak sih atau orang tua atau siapa idolanya kalian nih? Idola? Iya, kayak motivator dibalik aku bisa sampai sekarang itu. Kalau motivator dia pertama ya orang tua, ya. Yang pertama orang tua, terus yang kedua ya guru-guru saya waktu khusus beliau Kiai Haji Abdul Mujib Imron serta pengasuh-pengasuh lainnya yang saya sangat termotivasi oleh beliau-beliau, baik itu dalam ibadahnya, baik itu dalam kerja kerasnya untuk menjalani hidup. Saya termotivasi sama beliau karena jujur saja Kiai Haji Abdul Mujib Imron adalah sosok yang sangat patut untuk ditiru untuk kita semua sebagai santrinya. Seperti itu. Jadi motivatornya sama ya seperti Kak Kedi di podcast sebelumnya. Yang pertama pasti orang tua dan yang kedua guru-guru kita. Nah, salah satunya kalian ini adalah Kiai Haji Mujib Imron, pengasuh kita Pondok Pesantren Terpadu Al Sindi. Wah, luar biasa sekali Kak ini prestasinya. Waduh, ya kan? Ini sahabat Mandapas bisa banget dapat pelajaran berharga pasti ya setelah nonton podcast ini. Nanti komen di bawah aja ya apa pelajaran berharga yang bisa kalian dapatkan setelah nonton ini gitu ya. Boleh banget setelah tayang ini nanti ya. Nah, pernah nggak sih kalian merasa kayak menyerah gitu, kayak mau nyerah aja? Entah mau ke kegiatan sekolah atau ke hafalannya kayak aduh apa sudah selesai aja kali ya, kayak merasa di titik terendah gitu. Pernah nggak? Pernah, tentunya pernah. Waktu karena kan lafaz Al-Quran itu kan semakin tinggi juznya semakin susah dihafalnya, apalagi ayatnya atau lafaznya tuh nggak pernah kita dengar karena sehafalan itu kita mudah hafal karena kita sering dengar. Sedangkan juz-juz yang atas ya, juz 15 ke atas itu merupakan tingkat-tingkat tersulit bagi saya. Pernah saya setelah surat Al-Kahfi ini senang nih dulu, alhamdulillah gampang, satu malam sudah hafal Al-Kahfi. Karena sering dibaca kan ya, iya, setiap Jumat pagi ya, atau Jumat malam, Jumat pagi ya, dibaca pas mau Jumatan. Iya. Bangga nih, terus alhamdulillah saya hafal. Iya. Setelah Al-Kahfi pindah ke surat Maryam. Di situ mulailah domir ya istilahnya hafal Al-Quran, domir ki, baru lafaz-lafaz yang tidak sering kita jumpai di sehari-hari kita. Walaupun kita belajar bahasa, kita jarang menemukan lafaz-lafaz yang terdapat di surat Al-Maryam tersebut. Dari situ saya mulai kayak masa sampai sini doang, saya nggak bisa. Cuman saya mengajar dari surat Al-Kahfi bisa saya hafalkan secepat itu. Cuman Maryam ini masa nggak bisa. Jadi akhirnya dari situ saya kalau nggak bisa hafalan semuanya nggak nangkep, saya nangis gitu.
Walaupun saya laki-laki, saya sering nangis dari dulu. Yang ditangisi Al-Quran ya, bukan yang lain loh ya, sahabat Mandapas nih. Sampai saya nangis, saya ingat dulu partner saya kala-kala sendiri yang sekarang di Maroko ya, sekarang di Maroko, Nabil Maulana ya namanya, itu partner saya dulu. Saya sergap apa namanya, semangat, ada temannya dulu di Makbaroh itu. Jadi pas itu saya nangis terendah, pernah saya hampir saya istirahat 2 hari, maksudnya tidak hafalan saya 2 hari karena sumpah sakit kepala, gila, pusing, terus pernah juga saya ya itu tadi kekurangan darah gara-gara itu. Akhirnya saya baca, saya dinasihatin sama beliau untuk setoran. Semakin tinggi jusnya itu semakin susah, semakin sulit, sama seperti jenjang SD, SMP, SMA. Saya mikir, oh iya, kenapa SD saya bisa sampai SMA ini, sedangkan Al-Quran dari juz 1 sampai 3 saya nggak bisa. Akhirnya dari situ saya menggejolak lagi. Saya tambah waktunya yang awalnya segitu doang, jadi lebih luas, lebih panjang, dialokasikan untuk menghafalkan itu. Akhirnya lambat tahun saya alhamdulillah bisa dan bisa dihafal lah surat Maryam. Akhirnya lanjut ke surat selanjutnya, walaupun susah ya seperti itu juga. Jadi ketika Kak yang berada di titik terendah itu, yang paling support saat itu orang-orang sekitar ya, teman-teman di pondok kan ya, karena orang tua nggak tahu juga kan ya, sekitar teman-teman. Iya. Yang paling ya beliau pembimbing tahfidz Quran di pondok pesantren Adolesen. Baik, waduh luar biasa banget nih podcast kita hari ini. Ini kalau sahabat Mandapas nggak nonton rugi banget nih ya. Ini calon-calon penghafal Al-Quran atau barangkali yang mau daftar ke Mandua Pasuruan nggak perlu ragu lagi, karena sangat kisahnya inspiratif banget nih. Gitu. Terima kasih banyak ya Kak ya sudah meluangkan waktunya. Ini bawa Al-Quran juga nggak nih hari ini? Oh enggak, saya kebetulan nggak bawa tas. Kan saya pikir ini cuma sebentar. Jadi nanti kan balik lagi nggak selama. Habis ini mau ngapain kegiatannya? Habis ini ya seperti biasa lah. Murojaah. Ya, nggak jauh-jauh ya kegiatannya. Nggak pernah scroll berarti ya. Scrollnya ini yang muncul tips hafalan gitu ya, kayak Al-Quran begitu munculnya. Beda ya sama kita sahabat Mandapas. Sebelum diakhiri podcast kita hari ini, kayak sayang banget ya sudah selesai ya. Masih perlu banyak obrolan-obrolan yang disampaikan sama Kak Ian. Nah sebelum berakhir, boleh dong Kak Ian kasih motivasi sama sahabat Mandapas yang sedang menonton atau calon-calon penghafal Al-Quran nih. Boleh banget kasih motivasi. Ya, terus saya tidak jauh dari yang pernah disampaikan oleh guru kita di pondok pesantren. Motivasi saya cuma khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Terus yang kedua, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya. Jadi yang tadi seperti saya katakan di awal, percuma ilmu setinggi langit menyembul langit, cuma kita tidak memiliki akhlak, sama seperti orang yang bodoh gitu. Itu saja motivasi dari saya. Gitu ya, perlu diingat ya sahabat Mandapas. Jadi ketika kita sedang menempuh pendidikan, ilmu, kita ikhlas gitu ya, kita sadar kita seorang pelajar yang nggak bisa apa-apa gitu kan, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi manfaat buat diri kita sendiri dan manfaat buat orang lain juga. Luar biasa sahabat Mandapas ya. Baik sahabat Mandapas, kembali lagi nanti di podcast kita selanjutnya, dan jangan lupa selalu tonton Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Insya Allah tayang setiap hari Jumat ya. Semoga nggak ada molor-molornya nih ya. Baik, terima kasih buat Kak Ian sudah memotivasi sahabat Mandapas. Semoga ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Kak Ian. Boleh nanti komen di bawah ya sahabat Mandapas. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Pondasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.